Setelah beristirahat, kami pun melanjutkan pendakian memasuki hutan Gunung Kembang. Memasuki hutan, jalur tetap menanjak namun tidak begitu terjal. Kami bertemu pohon-pohon pisang, pohon pakis, dan ada juga begonia. Begonia ini bisa dimakan batangnya, rasanya asam segar. Jadi jangan khawatir kalau kehabisan logistik, masih ada yang bisa dimakan di hutan ini. Sebenarnya, banyaknya populasi babi hutan di Gunung Kembang menjadi keunikan sekaligus peringatan buat pendaki. Untuk menghindarinya, pastikan tidak menyisakan makanan di perjalanan. Bungkus makanan rapat sehingga tidak mengeluarkan bau dan tidak memancing babi hutan mendatangi lokasimu. Selain itu, ada baiknya untuk sisa makanan tidak dibuang sembarangan. Masukkan ke dalam satu tempat atau kantong plastik dan bawa turun untuk dibuang di bawah. Karena di Gunung Kembang, prinsipnya bukan masalah sampah terurai atau tidak, namun lebih kepada bersih dan kotor. Jadi semua jenis sampah apapun tetap dibawa turun ke bawah. Kenapa dinamain Gunung Kembang ini ya? Kenapa, Sa? Karena banyak kembang. Banyak kembang desa. Kembang desa itu di bawah, bukan di gunung. Ren? Komen. Piye Mas Ambon, kenapa Gunung Kembang? Gunung Kembang ya karena berkembang itu, terus banyak Berkembang Maksudnya ukurannya, ketinggiannya. ketinggiannya. Di peta 2000 itu apa? Ketinggiannya 2020. Terus kita peta baru ternyata ketinggiannya 2040. 2340. 15 menit berjalan kami tiba di pos Palman. Pos ini ditandai dengan banyaknya pohon palem di sekitarnya. Tidak beristirahat, kami lanjutkan pendakian. Kami menembus hutan yang makin rimbun dan mulai menemukan banyak tumbuhan berlumut dan berakar gantung. Tidak seperti kebanyakan gunung yang biasa didaki, gunung ini memiliki aturan yang ketat yang ditetapkan oleh pengelolanya. Contoh paling sederhana adalah pendataan barang setiap pendaki di pos keberangkatan. Semua barang harus didata secara detail untuk memastikan tak ada barang yang dilarang. Kemudian bahan makanan dalam kemasan plastik juga harus dibuka dan dimasukkan ke dalam satu wadah, sehingga bisa meminimalisir jumlah sampah plastik yang mungkin tercecer. Nah, barang yang dibawa naik harus kembali dibawa turun. Misal bawa 5 batang rokok, maka ketika turun harus ada 5 puntung rokoknya. Sampah yang dibawa turun kembali oleh pihak basecamp dibawa ke TPA atau tempat pembuangan akhir yang ternyata menjadi rebutan bagi orang lain untuk dimanfaatkan kembali. Di dalam hutan ini, jarak antar pos rupanya dekat-dekat. Dari pos Paleman hingga pos Liliput, kami tempuh 10 menit berjalan santai. Di pos Liliput ini terdapat dataran kecil dengan sebuah pohon besar. Dan penamaan pos Liliput ini secara imajinasi di negeri dongeng, kita berdiri di antara pohon-pohon besar dan kita serasa kecil seperti Liliput. Setelah istirahat, kami melanjutkan pendakian. Tanjakan terus-menerus berada di hadapan kami. Suara kicau burung hutan pun menyambut kami.
Sejauh ini jarang sekali kami mendapati dataran untuk istirahat. Bahkan terkadang kami duduk dekat jalur untuk makan ataupun duduk istirahat. Menurut petugas base camp, ada aturan larangan membuka camp dalam hutan. Selain menjaga kelestarian hutan, juga menghindari dari serangan babi liar dalam hutan. Terlebih buat kamu yang mendaki malam, kesempatan bertemu dengan hewan penghuni hutan Gunung Kembang ini semakin tinggi. Jadi pilihan area camp adalah sebelum atau sesudah hutan. Sebelum hutan hanya bisa di pintu hutan Kandang Celeng, sedangkan sesudah hutan bisa di Camp Sabana, Sunrise Camp, dan di Puncak. Tidak sampai 10 menit berjalan, kami tiba di pos Kandang Coki-Coki. Dinamakan Kandang Coki-Coki, waktu pembukaan jalur ini ada seorang petugas mendengar suara monyet hutan. Nah, terdengarnya seperti suara coki-coki. Jadilah dinamakan pos Kandang Coki-Coki. Selepas istirahat dan makan perbekalan, kami melanjutkan pendakian menuju pos Ekor Naga. Hutan semakin rapat, sinar matahari mulai sulit menembus rapatnya daun-daun pohon. Tanjakan pun tetap menyertai kami. Di pertengahan antara pos Kandang Coki-Coki dan Ekor Naga, terdapat sebuah drum plastik untuk menampung air. Ini bisa dipakai di kala darurat kehabisan air. Bicara tentang air, Gunung Kembang ini termasuk gunung yang tidak ada sumber air. Jangankan di gunung, di base camp pun sebenarnya tidak ada sumber air. Ternyata petugas base camp harus mengangkat air dari sumber air di bawah dan dibawa ke base camp untuk kebutuhan para pendaki. Dulu saat belum ada truk, mereka bolak-balik menggunakan motor. Kini menggunakan truk, mereka bisa membawa ratusan liter sekali jalan. Meski begitu, penggunaan air ini sudah termasuk bagian dari fasilitas di base camp Blembem. Lima menit berjalan kami tiba di pos Ekor Naga. Nama yang unik, berasal dari sebuah pohon yang batangnya menjulai dan memanjang seperti ekor naga dengan permukaan seperti berduri. Setelah foto-foto di pos Ekor Naga, kami melanjutkan pendakian ke pos selanjutnya. Sepanjang perjalanan, kami sama sekali tidak menemukan sepotong sampah. Bahkan robekan plastik kecil pun tidak ada. Luar biasa bersih gunung ini, memanjakan mata para pendaki melihat bersihnya jalur pendakian. Hanya 5 menit berjalan kami tiba di pos Simpang 3. Dinamakan Simpang 3 karena terdapat simpangan kecil di pos ini. Tidak hanya sebagai nama saja, namun Gunung Kembang memang benar-benar merupakan gunung yang memiliki banyak spesies bunga. Kabarnya ada puluhan spesies bunga anggrek yang hidup dan berkembang di sini. Sepanjang pendakian mulai dari pintu hutan hingga pos akar nanti banyak ditanami pohon anggrek oleh pihak base camp. Jalur trek terasa semakin menanjak, namun hutan mulai sedikit terbuka. Sinar matahari sudah bisa menerobos masuk. Di
Di Gunung Kembang diwajibkan untuk cek kesehatan di base camp. Ini sebagai salah satu upaya pencegahan kondisi kurang fit ketika mendaki. Jika ditemukan kondisi kurang fit, maka pihak base camp memerintahkan untuk beristirahat terlebih dahulu. Cerita dari petugas base camp, dulu ramai pendakian ke Gunung Kembang, namun tingkat kecelakaan juga tinggi. Paling tinggi kasus hipo, sempat dalam sehari 16 kali evakuasi kasus hipo. Setelah dievaluasi, kebanyakan dari kasus hipo bermula dari packing yang kurang benar, ransel besar namun tidak dilapisi plastik, hingga rawan basah isinya ketika hujan, yang efeknya jadi memberatkan pendaki dan membuat over membawa beban. Untuk itu, diterapkan aturan packing ulang dan mewajibkan membawa jas hujan. Mas Dudi yang berjalan paling depan tetap stabil dalam melangkah, sementara Reni mulai melambat tertinggal di belakang ditemani Mas Ambon.